Jadi sebetulnya saya cerita dulu, sebetulnya kami di tim Perludem merencana menulis perjalanan advokasi di MK tuh udah lama ya, Mas Heroik, Mas Fadli ingat ya. Saya ingat itu kami bertiga lagi makan sebuah tempat gitu ya. Ya kita tulis dong, ya soal sistem, aktor, manajemen, penegakan hukum. Itu tahun 2019, 2020, 2020 ya, kayak udah lama sekali gitu. Nah kemudian ya waktu berjalan gitu ya, teman-teman pada sibuk. Mereka sibuk, saya enggak. Jadi terus kemudian banyak sekali momen kemudian ternyata dalam perjalanannya kami melakukan lagi beberapa kali uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan setelah kita lihat-lihat, oh ternyata banyak juga ya apa ya putusan-putusan MK yang diajukan oleh Perludem itu yang membawa perubahan signifikan. Perludem sendiri sebagai lembaga bukan sendiri ya, Perludem dan juga beberapa teman-teman koalisi masyarakat sipil lainnya ke MK melakukan uji materi Undang-Undang Pemilu, Pilkada, waktu itu ada Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, itu sudah 26 kali. Dari 26 kali yang dikabulkan seluruhnya Mas Fajar cuma 3. Yang lainnya ada yang ditolak, dikabulkan sebagian gitu ya, ada yang juga nggak diterima. Tapi kalau kita baca permohonan-permohonan yang ditolak gitu misalnya, eh, kalau kita baca amarnya mungkin ya udah ya ditolak diterima saja. Tapi kalau kita baca pertimbangan hukumnya mahkamah, ternyata MK itu justru banyak mendorong reform pada bagian pertimbangan hukum itu. Misalnya soal uji materi keserentakan pemilu. 55 tahun 2019, waktu itu kami minta setelah pasca 2019, pemilu 2019, ya jangan pemilu serentak 5 kotak lagi. Kita minta pemilu nasional, pemilu daerah. Kalau kita hanya ngelihat dari apa yang diminta Perludem aja, ya itu ditolak sama MK. Tapi ternyata ada pergeseran cara pandangnya mahkamah gitu ya. MK memberikan rekomendasi, bahkan memberikan opsi-opsi gitu ya. Sepanjang menyerentakkan Pilpres, DPR, DPD, varian lainnya, termasuk juga MK memberikan masukan kepada pembentuk undang-undang. Ini loh guideline-nya kalau mau nyusun keserentakan pemilu. Ini dengan jangan mepet gitu ya, mempertimbangkan kemudahannya masyarakat dan sebagainya. Jadi itu sebetulnya semangatnya gitu ya. Jadi kalau secara statistik ya orang mungkin bilang cuma 3 yang dikabulin gitu. Tapi kalau kita baca pertimbangan-pertimbangan hukum mahkamah itu rekomendasi-rekomendasi itu justru ada di situ. Nah ini bentuk bukunya. Nah kami dalam menulis buku ini membaginya dalam 4 bagian. Bagaimana Perludem kalau kami melakukan analisis pemilu itu, kami melihatnya dari 4 hal. Pertama dari sistem pemilunya, variabel-variabelnya, lalu dari sisi aktor, dari sisi manajemen, dan juga dari sisi penegakan hukum. Nah dari keempat itu, semuanya pernah kami uji materi ke MK gitu ya. Paling sering memang soal sistem, tadi soal keserentakan pemilu misalnya. Lalu tahun lalu kami pernah melakukan uji materi sebagai pihak terkait soal sistem proporsional terbuka tertutup, lalu soal parliamentary threshold, soal presidensial threshold misalnya, yang kalau dibaca ya sekedar ditolak diterima aja. Cuman kalau misalnya kita lihat misalnya soal proporsional terbuka tertutup, MK memberikan rekomendasinya soal pelembagaan partai politik. Yang itu kita ketemuinnya ada di pertimbangan hukumnya, bukan di amarnya. Lalu soal aktor, waktu itu kami bersama teman-teman koalisi masyarakat sipil misalnya soal jeda 5 tahun bagi mantan terpidana, undang-undang pemilu, pilkada gitu ya, kami juga uji materi. Lalu misalnya soal syarat kawin sebagai hak pilih, kan kalau di undang-undang kita itu hak pilih bukan sekedar usia, tapi juga 17 tahun atau lebih dan atau sudah pernah menikah. Jadi kalau yang belum 17 tahun tapi sudah pernah menikah bisa diberikan hak pilih. Waktu itu kami ke MK memang ditolak waktu itu sama Mahkamah Konstitusi, tapi mau kami advokasi lagi gitu ya. Jadi di situ. Nah, upaya uji materi ini kami lakukan karena ya kemudian mungkin banyak yang mengatakan Perludem nih suka nunggu di ujung jalan nih. Proses legislasinya udah selesai, tapi ya udahlah ke MK aja kalau misalnya. Sebenarnya nggak begitu. Dalam proses legislasi pun kami juga ikut berpartisipasi sebetulnya ya, ketika ada proses pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu atau Pilkada gitu ya, memberikan masukan ke Komisi 2, ke Kemendagri misalnya, itu pun juga dilakukan. Tapi memang yang namanya Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Paket Politik, rasa-rasa kepentingannya tuh kadang-kadang terasa gitu loh.
dari pembentuk undang-undangnya. Jadi terkadang ada pasal yang ada pasal-pasal yang mungkin nggak memberikan kepastian hukum atau bahkan inkonstitusional, makanya kami pergi ke Mahkamah Konstitusi. Nah, Undang-Undang Pemilu sendiri 7/2017 itu adalah undang-undang yang paling banyak diuji materi. Saya agak lupa persis angkanya, mungkin 147 kali pernah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dan tadi ya memang tidak semuanya dikabulkan, tapi kalau kita lihat pertimbangan-pertimbangan hukum MK, banyak sekali rekomendasinya. Nah, dan sekarang momennya pas sekali gitu ya, pemerintahan baru terbentuk, DPR baru terbentuk, sedang menyusun prolegnas, harapannya bisa masuk prioritas Undang-Undang Pemilu, revisi Undang-Undang Pemilu, karena memang harus sekarang dibahasnya. Kalau Undang-Undang Pemilu itu dibahasnya 2 tahun lagi, 2027 katakanlah, sudah dekat sekali dengan pemilu 2029, rasa-rasa kompetisinya mulai bangkit lagi gitu ya. Jadi mumpung sekarang orang baru merasakan pemilu, semangat reformnya ada, itu bisa dilakukan dan rasanya pas kalau dilakukan sekarang. Nah, saya tentu tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Pak Palguna yang sudah memberikan endorsement ya. Pak Palguna nggak bisa hadir, Kak Jayadi Hanan dan juga Mas Gun Gun Haryanto. Terima kasih saya juga untuk tim penulis yang ada di sini, ada Fadli, ada Mas Oik, ada Iqbal, ada Mas Usep, ada Amel, ada Isan, ada Anissa juga, ada Kavi, ada Haikal yang nggak hadir di sini. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Mudah-mudahan buku ini bisa jadi sumbangan kami untuk reform pemilu di Indonesia.